bertemu lagi bersama saya Kaswan Hermawan. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tetap di materi bisnis ya, materi manajemen di PKBM Pandu Universitas Indonesia. Dan materi hari ini adalah saya teringat terhadap suatu buku yang dikarang oleh Purdi Chandra ya. Jadi ada cara cepat jadi pengusaha, cara gila jadi pengusaha ya. Nah, dan intinya Bapak Ibu, materi hari ini adalah bagaimana kita akan memulai sebuah usaha atau menjadi pengusaha, karena banyak orang yang memiliki alasan-alasan ya. Alasan pengen buka puasa, buka usaha karena modal. Saya nggak punya modal, saya nggak punya keahlian ya, saya nggak tahu saya harus bisnis apa. Itu adalah permasalahan-permasalahan ketika kita akan memulai sebuah usaha. Nah, Bapak Ibu, materi kali ini materinya Pak Purdi Chandra. Pak Purdi Chandra adalah salah satu owner dari PT Primagama ya, Gramedia ya. Beliau itu gelarnya katanya SDTT, artinya sekolah dasarnya tidak tamat. Sehingga kalau Pak Purdi Chandra saja yang sekolahnya SD-nya tidak tamat bisa sukses mendirikan Primagama, membuat Gramedia, apalagi Bapak Ibu yang bisa mengikuti pendidikan paket B ataupun paket C di PKBM Pandu Indonesia, saya yakin karirnya bisa lebih bagus ya. Nah, satu keilmuan atau materi atau jurus yang didapatkan dari Pak Purdi Chandra ya, itu dikenal dengan cara cepat jadi pengusaha ya. Cara jadi pengusaha. Banyak orang yang pengen jadi pengusaha tetapi nggak tahu cara-caranya ya. Yang muncul itu alasan ya. Punya modal, nggak punya keterampilan ya, nggak punya pengalaman ya. Dan saya terlalu sibuk dan lain sebagainya, saya belum siap. Itu masalah-masalah. Sebetulnya masalah-masalah itu mudah Bapak Ibu. Menggunakan resepnya apa? Adalah resepnya ada 3 resep cara jadi pengusaha. Cara cepat jadi pengusaha ada 3 cara, ada 3 jurus menurut Pak Purdi Chandra. Yang pertama adalah menggunakan resep botol ya. Yang kedua, bodol dulu ya, bodol ya. Pak, yang pertama adalah bodol, yang kedua botol, yang ketiga bobol. Loh, kok bisa ya 3 resep ini bisa jadi pengusaha? Ya iya ya. Bodol, botol dan bobol ini merupakan suatu resep atau menu ya, atau racikan yang ditemukan oleh Pak Purdi Chandra. Karena dia dalam memulai usaha dia menggunakan 3 resep tersebut, dan Bapak Ibu juga bisa mencoba resepnya. Mau mendirikan usaha, kita coba bodol, botol, bobol. Saya juga sudah membuktikan Bapak Ibu, saya sudah membuka sebuah usaha lembaga kursus dan pelatihan ya. Ini saya pakai bajunya Himpunan Pengelola Kursus ya. Jadi ketika kita akan mendirikan sebuah usaha, jangan berpikir yang sulit, pikirlah yang mudah ya. Bodol, botol dan bobol itu apa? Yang pertama bodol, ini kita harus memiliki jiwa berani, optimis, duit orang lain. Bodol, botol, bobol. Berani, optimis, duit orang lain. Artinya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mendirikan sebuah perusahaan atau ingin merintis sebuah usaha, Bapak Ibu misalkan dihadapkan dengan permasalahan modal ya, karena itu memang permasalahan hampir semua orang. Kenapa nggak usaha? Wah, saya nggak punya modal. Kenapa nggak buka bisnis? Saya nggak punya modal. Intinya kalau Bapak Ibu menemukan permasalahan itu ketika Bapak Ibu akan merintis usaha, ternyata permasalahannya ada di modal, maka Bapak Ibu menggunakan jurus yang pertama. Apa jurus yang pertama? Ya, bodol. Berani, optimis, duit orang lain. Kita harus optimis menggunakan duit orang lain. Bagaimana caranya? Ya bagaimana saja. Bisa pinjem kah ke tetangga? Bisa minta kah ke ayah ibu kita atau keluarga? Ya, karena kalau memang tujuan kita bagus, kita pengen belajar berusaha nih, jangan dulu modal gede-gede, yang kecil-kecil aja dulu ya. Jangan yang sampai puluhan juta, ratusan juta usahanya, kecil-kecil dulu kalau kita mau merintis usaha Bapak Ibu. Karena kalau kita langsung gede, kalau terjadi kerugian Bapak Ibu akan sulit. Tapi kalau kita belajar berusaha, berbisnis, dimulai dari modal yang kecil, itu resikonya sangat kecil. Dan kalau misalkan kita membuka usaha kecil pun Bapak Ibu tidak punya modal, maka Bapak Ibu pakai jurus yang pertama, bodol, berani, optimis, duit orang lain. Bagaimana contohnya? Ya contohnya Bapak Ibu ketika akan membuka sebuah usaha, misalkan Bapak Ibu akan membuka usaha laundry ya. Bapak Ibu analisis dulu, laundry kira-kira di tempat Bapak Ibu itu sudah banyak atau belum. Kemudian kira-kira sasarannya ada atau enggak ketika Bapak Ibu akan membuka. Bapak Ibu buat dulu di dalam sebuah proposalnya ya.
Ajuannya ada coret-coretannya dulu. Rencana misalkan membuka laundry, sasarannya berapa orang, perguruan tinggi berapa, di daerah mana, ada nggak konsumennya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menemukan konsep bisnis, maka Bapak Ibu silahkan tawarkan, ya, tawarkan kepada mitra yang punya duit, ya, karena judul juga berani optimis duit orang lain. Karena ternyata di belahan sana Bapak Ibu, pada saat di satu sisi ada orang yang punya ide tapi tidak punya duit, di sisi lain ada orang yang punya duit tapi nggak punya ide, ya. Tugas Bapak Ibu cari orang yang seperti itu. Yakin Bapak Ibu, di daerah Bapak Ibu akan menemukan orang-orang yang duitnya banyak tapi duitnya itu nggak aktif, dia simpen di bank, ya, atau duitnya itu nggak bisa karena idenya dia tidak bisa buka bisnis, ya. Nah, coba datangi orang-orang yang seperti itu, tawarkan, Pak, saya mau buka usaha laundry di daerah ini, konsumen sekian, nanti modal yang diperlukan adalah untuk mesin cuci misalkan 5 juta, untuk operasional 1 juta, totalnya 6 juta. Saya mau buka tapi tidak punya modal. Saya ngasih jaminan misalkan kalau misalkan usaha ini insya Allah akan berjalan lancar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah buka itu, coba cari orang-orang, ya. Kalau orang lain mungkin agak sulit memberikan modal seperti itu, tapi cobalah teman dekat dulu, atau sahabat kita, ya, atau dari keluarga kita. Yakin kalau hanya 6 juta bisa memberikan. Asalkan Bapak Ibu benar, ya, benar itu belum pernah membuat cacat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sering melakukan kayak gitu atau modus, ya Bapak Ibu tidak akan mendapatkan itu. Inti dari bisnis, inti Bapak Ibu menjadi pengusaha adalah Bapak Ibu harus memiliki trust atau kepercayaan. Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita demikian. Rasulullah ketika berbisnis, dia mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Artinya apa? Artinya ketika beliau berbisnis, berdagang, itu selalu jujur, ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah membohongi konsumen, tidak pernah mengecewakan konsumen. Barang yang bagus dikatakan bagus, barang jelek dikatakan jelek. Jadi kunci Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen menjadi seorang pengusaha, Bapak Ibu kuncinya harus jujur, ya. Karena ketika orang sudah tidak percaya sama kita, apapun yang kita katakan, maka orang tetap akan mengecap kita tidak percaya. Dia akan mengecap kita tukang bohong, ya. Padahal bohong cuma satu kali, ya. Sehingga di dalam bisnis konsekuensinya bisnis is trust. Bisnis adalah kepercayaan. Ketika kita dipercaya banyak orang, uang berapapun akan mudah dicari untuk modal. Tetapi ketika kita sudah tidak dipercaya oleh orang, maka kita akan sulit mendapatkan modal. Jadi kunci yang pertama Bapak Ibu mulai tanamkan dari sekarang sifat jujur, ya, supaya orang percaya sama kita, ya. Bagaimana kita mau membuat bisnis, bagaimana kita akan buat produk dan dibeli orang kalau orang tidak percaya sama kita, ya. Jadi langkah yang pertama ketika kita akan bisnis dan kita tidak punya modal, kita pakai satu jurus. Jurusnya apa? Bodoh, berani optimis duit orang lain. Buat progresnya, buat proposalnya, sampaikan kepada yang punya modal. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan hanya menyampaikan saja, sampaikan juga nanti bagaimana penghitungannya. Misalkan bagaimana sistem bagi hasilnya, ya, ada persentase bagian hasil. Karena orang itu nggak mau kalau misalkan nggak ada persentase bagi hasil, ya. Jadi contoh gini, misalkan yang tadi, ya, kita akan buka sebuah usaha laundry, modal yang diperlukan misalkan 6 juta, ya, karena kita yang mengerjakannya sendiri. Nah, kemudian tawarkan, Pak, nanti saya butuh modalnya 6 juta. 6 juta itu untuk apa? Nanti 6 juta itu untuk beli mesin dan untuk keperluan administrasi kilo dan lain sebagainya, itu totalnya 6 juta, ya. Nah, nanti bagi hasilnya tiap bulan Bapak Ibu misalkan ada 30-70 atau bahkan 50-50, ya, 50% bagi saya, 50% buat Bapak. Nah, ya, yang punya modal itu akan lebih menarik karena semakin besar kita menjanjikan keuntungan bagi konsumen, maka bisnis itu akan semakin menarik. Tapi harus rasional juga Bapak Ibu. Jangan sampai kita dirugikan, ya. Nah, kasih juga jaminan. Bagaimana kalau misalkan usaha itu bangkrut? Ya minimal kalau usaha itu bangkrut semua aset itu milik yang punya modal, ya, atau kita bisa memberikan jaminan bahwa uang itu akan dikembalikan kalau bangkrut, ya, sehingga yang memiliki modal itu tidak rugi. Karena apa? Kalau untung dia dapat bagian, dan kalaupun bangkrut dia modalnya akan kembali, ya. Dan kita harus yakin Bapak Ibu, kalau kita tidak yakin usaha tersebut akan running, akan berjalan, bagaimana orang lain akan yakin sama kita, ya. Jadi kita harus berani menjaminkan insya Allah usaha ini akan jalan. Kalau tidak jalan bagaimana? Saya kembalikan modalnya 2 kali lipat. Sehingga Bapak Ibu dalam menentukan riset bisnis itu harus jelas, harus betul dalam menentukan riset bisnis. Nah, yang kedua Bapak Ibu,
Ketika Bapak Ibu membuka sebuah bisnis, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya resep botol. Ya, botol. Botol itu apa? Botol itu adalah berani, optimis, tenaga orang lain. Nah, ini buat apa Bapak Ibu? Biasanya banyak orang, ayo kita bisnis. Waduh, saya nggak punya waktu. Ya, jadi banyak yang sibuk dengan pekerjaannya dan memang sibuk Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sedang bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, kan Bapak Ibu nggak punya waktu. Tapi kalau Bapak Ibu mau bisnis, ini mudah disiasatinya Bapak Ibu. Ya, mudah ya. Karena apa? Ada jurus yang kedua. Jurusnya adalah botol, berani, optimis, tenaga orang lain. Ya, maksudnya apa? Misalkan Bapak Ibu tadi membuka laundry, padahal Bapak Ibu sedang bekerja, ya, kerja di pabrik atau kerja di perusahaan atau kerja di instansi lah sebagai pegawai negeri Bapak Ibu. Bapak Ibu ini masih bisa membuka laundry dan tidak harus Bapak Ibu yang nyucinya, ya. Karena apa? Kita pakai tenaga orang lain karena mungkin saja Bapak Ibu di lingkungan Bapak Ibu ada orang-orang yang tenaganya nganggur. Nyuci bisa tapi bingung mau kerja apa. Tenaga ada tapi bingung mau kerja apa, ya. Secara otomatis, ya, tadi di satu sisi ada orang yang sibuk sekali, di satu sisi ada orang yang santai sekali, ya. Oleh karena itu seorang pengusaha itu harus mampu membaca itu. Berani, optimis, tenaga orang lain. Bagaimana kalau nanti standarnya jadi jelek, standar nyuci kita itu setrika bagus dan sebagainya? Bagaimana kalau karyawan? Ya mau nggak mau Bapak Ibu harus menetapkan yang namanya SOP, sistem operasional, standar operasional prosedur. Ya, jadi standarnya gimana? Pertama, kalau ada orang yang mau nyuci harus ditulus dulu namanya siapa, kemudian ditimbang berapa kilo, setelah itu dimasukkan ke dalam mesin cuci, ya kan? Masukkan deterjennya. Kemudian setelah itu dicuci sampai bersih, setelah bersih langsung disetrika. Setelah setrika langsung dilipat dengan rapi, kemudian dikasih kresek. Nah, Bapak Ibu, jadi harus ada standar operasional prosedurnya. Jangan sampai Bapak Ibu melepaskan kepercayaan kepada orang lain, Bapak Ibu tidak menetapkan standar operasional prosedur. Ini akan kacau Bapak Ibu. Ya. Tapi intinya Bapak Ibu, di jurus yang kedua atau strategi yang kedua, ketika Bapak Ibu ingin membuka usaha, sementara Bapak Ibu memiliki kesibukan karena Bapak Ibu sedang bekerja dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menerapkan strategi yang kedua yang namanya botol. Apa itu botol? Botol adalah berani, optimis, tenaga orang lain. Betul Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tadi sudah ya, ketika kita tidak punya duit, kita pakai bodol. Berani, optimis, duit orang lain. Ketika kita sibuk untuk merintis sebuah bisnis, Bapak Ibu bisa menggunakan botol. Berani, optimis, tenaga orang lain. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ini bobol. What is bobol? Bobol itu adalah berani, optimis, bisnis orang lain. Bapak Ibu, berani, optimis, orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Karena di satu sisi ada orang yang banyak ide, di satu sisi ada orang yang tidak punya ide. Ya, pada saat seperti itu harus bagaimana? Ya Bapak Ibu harus melihat bisnis orang lain. Ya, ditiru. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam meniru jangan langsung Bapak Ibu niru langsung buka sebelahnya, jangan. Cari daerah-daerah lain yang tidak tercapai oleh sasaran konsumen bisnisnya. Ya. Contohnya apa nih yang aman ini? Berani, optimis, bisnis orang lain itu bisa berbentuknya waralaba Bapak Ibu. Contohnya adalah martabak Bandung, ya, atau contohnya membuka Indomaret Alfamart. Tapi Indomaret Alfamart itu modalnya cukup besar ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya modal silahkan buka Indomaret Alfamart. Bapak Ibu tinggal menjalankan bisnisnya aja dan pasti untung Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu hanya menyediakan modal sekian, menyediakan lahan, menyediakan gedung, kemudian sistem karyawan itu sudah ada sistemnya, sistem distribusi barang sudah ada sistemnya, kemudian penataan barang juga sudah ada sistem. Standarisasi sudah ditentukan oleh perusahaan. Silakan Bapak Ibu berani, optimis, bisnis orang lain. Ketika Bapak Ibu punya modal, ya tapi bingung harus bisnis apa, Bapak Ibu bisa menggunakan cara yang ketiga, berani, optimis, bisnis orang lain. Atau salah satu contohnya tadi beberapa masa yang lalu ada usaha nyoklat ya, nyoklat, aneka coklat. Kemudian ada yang sekarang itu ya, yang franchise itu ya, martabak mini, martabak Bandung ya, yang franchise itu bisa Bapak Ibu. Jadi misalkan modal Bapak Ibu hanya 10 juta, 5 sampai 10 juta, Bapak Ibu sudah memiliki bisnis.
Bisnis yang bagaimana? Bisnis yang sudah terstandarisasi. Sudah ada standar resepnya bagaimana, sudah ada standar pelayannya seperti apa, sudah ada standar tampilannya seperti apa, dan sudah ada standar gajinya seperti apa. Sehingga Bapak Ibu tidak usah lagi mikir-mikir, ya. Tidak usah mikir ini cara pembuatannya bagaimana, ini cara pelayanannya bagaimana, ini cara promosinya bagaimana. Tidak usah lagi seperti itu. Karena apa? Karena sudah ada standarisasi dari bisnisnya orang lain, atau berani optimis bisnis orang lain juga bisa dikatakan sebagai bisnis waralaba, ya. Kalau misalkan bisnis waralaba nggak bisa, ya Bapak Ibu coba cari bisnis orang lain. Misalkan di daerah Ciamis sana laku banget nih usaha penjualan susu murni. Nah, saya di Pangandaran, ada nggak di Pangandaran penjualan susu murni? Kalau di Pangandaran tidak ada, kenapa tidak niru yang di sana? Coba nanyakan, Pak, ini dapat susunya dari mana? Kan minimal kalau tanya kayak gitu boleh ya. Atau bahkan, Pak, boleh nggak saya buka cabang di sana? Ya, kira-kira kalau saya buka cabang di Pangandaran sana, saya harus bayar berapa ke Bapak? Ya, coba Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang pengusaha, tidak ada alasan. Karena apa? Karena ada 3 jurus yang luar biasa hebat ini Bapak Ibu. Yang pertama ada jurus bodol, berani optimis menggunakan tenaga orang lain. Yang kedua berani optimis, bodol itu berani optimis duit orang lain. Kemudian ada botol, berani optimis tenaga orang lain. Dan bobol, berani optimis bisnis orang lain. Bapak Ibu, jangan takut untuk menjadi pengusaha. Jangan takut untuk memulai berbisnis, berwirausaha. Karena di dalam Al-Quran Tuhan telah menyatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Jadi Tuhan itu sudah menjamin. Misalkan kita berbisnis dan kita rugi, Tuhan tahu ruginya kita itu nggak akan sampai mati, Bapak Ibu. Meskipun kita dikasih cobaan besar, Tuhan sudah mengetahui kekuatan kita, kemampuan kita dalam mengatasinya. Sehingga Bapak Ibu jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk menjadi seorang pebisnis, jangan takut untuk menjadi seorang pedagang. Rasulullah juga sebagai pedagang. Usia 11 tahun sudah belajar berdagang dengan pamannya ke negara Syam. Ya. Kemudian beliau juga menikah dengan Siti Khadijah, salah satu pedagang yang sangat kaya, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu adalah pedagang besar. Sampai-sampai karena beliau berdagang mendapatkan gelar Al-Amin. Dan perdagangan beliau itu ya pada masa tahun awal kelahiran Rasulullah itu, pada saat awal-awal perdagangan itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasanya kenapa? Karena beliau berdagang dari Mekah sampai ke negara Syam. Syam itu Suriah. Kalau sekarang Mekah Suriah kan negara sudah jauh. Berarti Rasulullah itu pada usia 11 tahun beliau sudah menjalankan yang namanya bisnis ekspor impor. Luar biasa kan? Usia 11 tahun sudah belajar bisnis ekspor impor, Bapak Ibu. Jadi dari kecil sudah diajarkan tentang bisnis. Bapak Ibu jangan takut untuk berbisnis, ya. Itu mungkin Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada manajemen PKBM ya yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan materi dan pembelajaran di PKBM Pandu Generasi Indonesia. Jangan lupa bagi adik-adik, Bapak Ibu yang mengikuti pembelajaran secara online bisa di like and subscribe ya channel dari PKBM Pandu Generasi Indonesia. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengikuti pendidikan kursus-kursus dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu bisa datang langsung ke lembaga kursus LKP Geoinformatika yang beralamat di Jalan Raya Padaherang kilometer 1, tepatnya di depan SMK Negeri 1 Padaherang. Kami menyediakan jasa kursus komputer ya, kemudian bahasa Inggris, ada kepariwisataan ya. Jadi komputer, Bapak Ibu pengen menjadi YouTuber, Bapak Ibu pengen belajar bagaimana mengetik, ya, menulis surat, terus membuat website, ya, membuat desain grafis atau gambar-gambar, Bapak Ibu tinggal kursus saja di lembaga kursus LKP Geoinformatika. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.